penting. Ada beberapa hal itu. Etika itu berlaku umum, mulai dari keluarga, baik dari kepada anak-anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, keluarga juga dalam keluarga Kristen, pelayanan kita. Itu di situ semua ada punya aturan-aturan. Kalau ini dilanggar maka terjadi masalah. Dalam rumah tangga itu masalah, gereja masalah, organisasi manapun masalah. Jadi harus ada punya etika. Tapi mata kuliah ini khusus etika Kristen. Yang hadir ini ada yang bukan Kristen kan? Atau semua Kristen? Oh, Kristen. Berarti perhatikan, karena etika Kristen dipedomani oleh Alkitab atau firman Tuhan. Ada dua materi itu, bagian dari itu juga. Pelayanan kita terhadap masyarakat juga etikanya. Ada di sana budaya, lingkungan. Lalu yang tadi Pak Teba itu etika perguruan tinggi tadi tentang disiplin. Kalau itu dilewati maka itu pelanggaran. Yang ketiga itu etika dalam pelayanan kita. Di situ ada masalah. Ada beberapa alasan. Etika itu penting atau tidak? Kita ada dunia globalisasi. Dan semua orang tahu bahwa dunia sedang menuju kemana. Karena selalu ada informasi, semua ada punya di tangan itu. Kalau kita bandingkan di dalam kehidupan kita, yang paling banyak berjam-jam kita habiskan waktu adalah di tangan kita ada HP. Siapapun, besar, kecil, tua, muda, 99% waktu habis di HP. Begitu. Kita semua begitu. Ada maksud baik, ada maksud buang-buang waktu. Kalau baik tidak apa-apa, habiskan di situ. Yang penting ada maksud, ada tujuan yang dicapai dengan penggunaan HP. Karena di situ juga perlu ada informasi-informasi. Tapi ya, kenapa perlu etika pelayanan ini perlu kita perhatikan? Karena ini dunia sudah globalisasi, dunia menjadi satu desa. Nah, karena satu desa, maka dulu orang gunung mau bakar batu, panggil orang itu teriak, kau di mana? Sekarang tidak perlu bicara pelan, tiap, kau di mana? Jadi dekat, tuh dunia jadi satu desa. Amerika juga sudah dekat. Eropa, Asia, Australia sudah dekat. Semua di tangan. Tidak ada jauh-jauh, betul toh? Dunia jadi satu desa. Di dalamnya ada hansip, ada polisi, ada baik buruk, semua ada di dalam tangan kita. Dunia jadi kecil, bukan besar lagi. Itu yang membuat orang tidak hargai orang. Itu masalah besar. Di depan ada orang, tapi kita halo teriak. Kau tidak hargai orang di depan kamu. Itu sudah pelanggaran etika. Sementara lagi mau doa, telepon lagi lari keluar. Kau tidak menghormati Tuhan. Itu sudah pelanggaran semua. Secara etika semua sudah tidak betul. Memang memberi keuntungan, tapi di kelas juga dosen mengajar karena ada loncat keluar. Itu tidak punya etika. Itu masalah besar. Betul nggak tidak? Semuanya HP jadi istri, HP jadi suami, HP jadi harta kesayangan. Bukan lagi, kalau lagi Tuhan juga bahaya. Atau orang di samping kiri kanan kita. Makanya itu perlu dibicarakan soal etika. Etika bergaul, etika bicara. Kadang-kadang itu mahasiswa itu begini. Ada satu mahasiswa dulu, dia ketemu dua dosen. Dia mau kasih seekor anjing, 2 ekor anjing dia punya. Baru dia duduk, baru kasih tahu, ini dosen duduk sini, ini mahasiswa.
ibu, saya kasih kau anjing satu, terus dia kata saya kasih kau anjing satu lagi. Itu cara bicaranya beretika atau tidak? Tidak punya etika. Harusnya bicaranya bagaimana? Ibu, saya ada anjing, jadi saya akan bawakan 1 ekor, saya kasih sama ibu, bukan kau. Nanti saya kasih ibu lagi 1. Jadi etika dalam pergaulan hubungan saya dengan siapa juga mulai hilang. Siapa hormati, siapa tidak ada. Semuanya bicara koi. Jadi etika itu sudah hilang. Tidak hormati ayah, ibu, siapa dosen saya, siapa guru, siapa kepala suku, siapa kepala sekolah, itu hilang. Hanya apa? Semuanya kau. Di gereja juga begitu. Betul? Itu etika pelayanan gereja juga hilang. Jadi firman Tuhan itu kita sedang kikis. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayat itu ada, tapi melanggar dalam etika bicara. Belum lagi lain-lain. Ini soal bicara saja kita sudah melanggar. Jadi bahasa sopan santun itu hilang. Jadi banyak mahasiswa belajar jadi menimbulkan kekerasan dalam kelas. Bukan belajar rendah hati, tapi tambah tinggi hati. Begitu. Waktu wisuda itu kita bacakan apa janji wisuda itu apa? Saya akan begini, hormati alma mater. Sekarang banyak yang menjelekan lembaga yang dia lahirkan. Tidak hormati, tidak hargai, tidak takut, tidak tunduk. Tapi bicara lain, hidup lain, kerja lain. Betul kan tidak? Ya, tapi bahaya kepada Tuhan dia begitu, itu yang bahaya. Itu alasan kenapa perlu etika. Maka selanjutnya itu etika itu bicara apa? Pertanyaannya apa hubungan etika itu? Hubungan etika dengan etika pelayanan, etika etos, kode etis, kode etik, etiket pelayanan. Ini beberapa hal yang nanti kita lihat. Dari pertanyaan untuk kita, pertanyaan penting yang harus dikembangkan ialah apa? Apa sesungguhnya etika itu? Yang kedua apa? Coba baca semua di depan. 1 apa? 1, 2, 3 baca di depan. Apa sesungguhnya etika itu? Kedua? Apa hubungannya dengan etika? Nah, kalau kita sekolah belajar itu dulu satu-satu. Kita paham baik dulu sebelum bertindak. Jadi saya tanya, apa itu sesungguhnya etika? Apa hubungan dengan etika pelayanan? Kalau saya di jemaat, apa yang saya lakukan? Serta etos. Apa itu kode etik dan etika? Etika dapat disebut sebagai dasar dan tolok ukur dari ketangguhan karakter. Karakter itu dasarnya apa? Etika. Mau dibentuk karakter, dasarnya etika. Dengan melihat ekspresi lahiriah berupa sikap. Etika, karakter, baru lahirlah sikap. Itu berurutan. Sikap saya terhadap ini begitu. Itu lahir dari karakter. Karakter dari mana? Etika. Jadi kata dan tindakan seseorang, orang lain dapat menerka karakter macam apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau kita bicara dengan orang lain, mereka rekam kita. Oh, orang ini punya sikap begini, berarti karakter begini karena dia punya etikanya sudah begini. Berurutan. Itu etika berhubungan erat dengan 3 hal penting. Pertama, norma-norma. Norma itu apa? Hukum. Ada hukum adat. Kalau di kampung masing-masing suku ada. Sesuaikan. Cara menyapa orang Jawa tidak sama dengan Makassar, tidak sama dengan orang Medan, Mori. Ada toh? Ikuti norma-norma itu. Kembalikan.
Kemudian kedua, sikap hati yang dibangun di atas norma dimaksud. Kalau kita sudah tahu aturan-aturan, baik lingkungan keluarga, gereja sudah tahu, apalagi aturannya firman kalau sudah tahu dalam Alkitab, maka yang kedua itu bentuk sikap hati. Sikap itu lahir dari taat pada aturan di bawah, dasar-dasar itu. Kemudian ketiga apa? Tindakan moral, tindakan sehari-hari, tindakan. Seperti saya ambil contoh di atas, bicara. Kalau saya bicara dengan pendeta Eusebius Pigome, ya ada Pigome di samping. Ya, itu harus atur bahasa dulu karena beliau dosen di sini. Itu tindakan moral. Saya mulai dengan bahasa apa ya? Itu harus pilih bahasa baru bicara dengan pendeta Eusebius Pigai, bukan asal bicara. Demikian juga Pak Melkias DKI MPD. Nah, dia dosen Pak, jadi saya nanti bicara itu mahasiswa pilih bahasa dulu. Jangan asal bicara. Kalau Anda sudah tahu norma, apalagi anak Tuhan, firman Tuhan sudah ada, lalu sudah Anda punya sikapnya sudah betul sebagai hamba Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan, maka waktu tindakan bicara pilih yang kata jelas. Bisa? Jadi tidak sembarang kasih keluar bahasa. Itu. Hubungan etika dan moral. Hubungan etika dan moral serta kaitannya dengan karakter. Itu ada hubungan. Seperti digambarkan di atas adalah penting bagi setiap orang secara umum dan secara khusus bagi para pelayan Tuhan. Karena itu tatkala oleh ilham Allah, Rasul Paulus menyatakan apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang diawasi itu apa? Ini nasihat Paulus kepada pelayan muda. Awasilah di diri. Diri kita itu dibentuk ada norma, ada sikap hati dan tindakan. Diri kita dulu. Lalu yang kedua adalah awasi ajaran, khotbah. Dua itu yang diperhatikan. Itu integritas diri sebagai hamba Tuhan. Jadi ia sedang mengatakan keterkaitan di antara inner being atau nilai-nilai diri hamba Tuhan yang terkontrol dan ekspresi lahiriahnya, ajaranmu yang sangat berhubungan dengan orang yang kalau kita bilang saya ini sarjana, kamu khotbah bahasa Yunani keluar, nanti nenek dengar dia pusing dengan bahasa besar-besar. Tidak, pilihan kata. Ada yang khotbah ambil istilah-istilah tapi tidak diterangkan, maka jemaat yang mendengar dia tidak mengerti. Khotbah jadi hilang, inti berita Injil hilang hanya karena bahasa-bahasa yang tidak benar di mimbar. Itu diatur dalam etika pelayanan. Pilih bahasa yang tepat, sederhana, tapi nenek bisa mengerti, tete bisa mengerti, buta huruf dia bisa mengerti. Lebih baik pakai bahasa daerah daripada bahasa tinggi-tinggi Yunani, Ibrani, tapi Injil hilang karena bahasa-bahasa. Tidak boleh. Awasilah diri, awasilah ajaran penggunaan bahasa juga. Diri kita itu hamba Tuhan yang sudah tunduk kepada firman Tuhan, dan sikap kita karakter yang kasih dan penuh lembut dan waktu bicara. Kadang khotbah itu kita bicara teriak sampai tidak pernah ada turun kendaraan hilang di awal. Khotbah tidak begitu. Khotbah itu seni. Kadang-kadang tegas tapi kasih lembut. Khotbah itu menegur tapi menasihati tapi menghibur, menguatkan lalu memperbaiki. Bukan bicara sampai emosi sampai habis. Baru penghiburan dan pikirnya roh yang melembutkan buat orang tobatnya tidak ada. Hanya menimbulkan pertengkaran. Awasilah diri dan ajar supaya firman Tuhan itu sampai kepada semua orang yang mendengar dengan
Kalau orang yang dipenuhi dengan roh, bicaranya orang dengar enak, semangat, iman dibangun, dosa diselesaikan, diberi kekuatan, semangat, hidup kembali memuliakan Tuhan. Itu khotbah. Itu. Kembali kepada etika pelayanan kita. Kebenaran ini menjelaskan tentang urgensi etika pelayanan bagi para hamba Tuhan yang berperan untuk menuntun mereka dalam pelayanan. Dalam upaya mengembangkan gagasan urgensi etika pelayanan ini, maka ada 3 pokok yang dapat menjadi diskursus. Yaitu pertama, membangun etika pelayanan yang alkitabiah. Makanya hamba Tuhan itu ayat-ayat tentang cara bicara, cara hidup, cara ini, norma, itu kita harus tahu. Kalau ada yang bilang begini, kalau Anda senang perlakuan seperti ini, maka Anda juga lakukan seperti itu kepada orang lain. Itu ada ayat tidak? Ada. Kalau engkau mau disakiti, senang, kau juga menyakiti. Ini menjadi pedoman kerja hamba Tuhan. Jadi kalau Anda senang diberkati, maka ucapan kita setiap dalam pelayanan ada berkat. Kalau Anda senang dikutuk, ya kau juga kutuk-kutuk orang. Itu sebab akibat. Firman itu pedang bermata dua. Kau suka terus kutuk-kutuk orang, hamba Tuhan lain, kau juga dikutuk. Tunjuk 1 jari, berapa jari kembali? Jadi firman itu pedang bermata dua. Yang khotbah juga kena, pendengar juga kena. Jadi harus dalam norma etika pelayanan. Begitu. Firman itu kena bagi semua orang. Baru ada kadang-kadang melewati dalam pelayanan itu begini. Dia tidak senang seseorang dalam jemaat, dia cari-cari ayat. Saya mau balas tuh, saya ayat dulu. Jadi tidak pernah ada ayat cari-cari untuk tegur orang, tidak. Itu emosi namanya, bukan Roh Kudus. Firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu yang kita khotbahkan, biarpun kita tidak, itu Roh Kudus yang bicara kepada setiap umat yang mendengar. Nanti Roh Kudus yang menolong dia, memperbaiki dia, menegur dia. Kita khotbahkan apa adanya, bukan menyerang orang. Itu salah, itu salah alamat dan pengkhotbah salah. Itu etika pelayanan. Itu melanggar aturan khotbah. Jadi datang jangan coba-coba ambil ayat, kau mau tegur yang sebelah. Khotbah tidak begitu. Firman Tuhan dimaksud bukan itu. Kalaupun firman bilang bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar itu, tapi bagian firman apapun tetap itu digenapi. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia. Ya, khotbahkan apa adanya dan jangan dengan sikap melampiaskan emosi. Itu melanggar etika khotbah. Pertama, membangun etika pelayanan yang alkitabiah. Jadi Alkitab tuntun kita cara bicara, cara sikap, cara begini. Alkitab ayat sudah ada. Nanti baca. Yang kedua itu etika pelayanan, etos, kode etik dan etika hamba Tuhan. Dan ketiga, menerapkan etika dan moral pelayanan secara bertanggung jawab. Oke, gagasan urgensi. Urgensi artinya apa? Pentingnya etika pelayanan Kristen. Dalam upaya mengembangkan gagasan urgensi etika pelayanan ini, maka ada 3 pokok. Pertama, membangun etika pelayanan yang alkitabiah. Kedua, etika pelayanan, etos, kode etik dan etiket hamba Tuhan. Ketiga, menerapkan etika dan moral pelayanan secara bertanggung jawab. Membangun suatu etika pelayanan. Dalam upaya memahami pokok seputar etika pelayanan, maka di sini akan diuraikan mengenai makna dari etika pelayanan, etos, kode etik, etiket yang berperan untuk memberikan pemahaman dasar.
Yang pertama, memaknai etika dan etika pelayanan. Apa sesungguhnya etika itu? Apa perbedaannya dengan istilah moral dan apa hubungannya dengan etos, kode etik, etiket serta pelayanan itu. Di sini terminologi. Terminologi itu apa? Ya, bukan terminologi. Terminologi etika. Asal usul etika. Etika atau ethics dari bahasa Inggris dikonstruksikan dalam bentuk singular berasal dari kata etiku. Yang pengertiannya ialah apa? Studi moral atau suatu sistem standar moral bagi agama dan sebagainya, atau studi tentang standar dari tindakan yang patut dan penetapan sikap moral, atau pembahasan tentang studi. Singkatnya, etika itu tindakan atau sikap kita terhadap sesuatu. Kata etika dalam bahasa istilah Latin adalah etika dan istilah Yunani etike. Ada dua bentuk istilah etika yang diangkat dari bahasa Yunani. Etike yaitu etos atau ta etika, dan etos atau ta. Ya, istilah etos artinya apa? Biasa atau kebiasaan, atau adat, atau habit, atau custom. Itu etika. Nanti baca di Lukas 22, 39, Yohanes. Jadi kesimpulannya itu, etika itu bicara soal kebiasaan. Dalam bahasa Latin apa di situ? Ethos atau etikos, disebut kata mos atau moralitas. Faktor inilah yang menyebabkan istilah etika sering disamakan dengan moral. Nanti baca bukunya John Verkuil juga, di situ dia bilang apa? Itu ada terjemahkan. Di situ bicara tentang, dalam bahasa Indonesia padanan kata etika adalah kesusilaan. Dari kata sila berarti norma, kaidah, atau peraturan hidup. Perintah juga berarti sikap keadaan, siasat batin, perikelakuan, sopan dan santun. Dari masing-masing kembali ke situ, lihat ulang lagi. Dapat pula dikatakan bahwa etika bertalian dengan norma, sikap batin terhadap norma itu. Pengertian ini menjelaskan bahwa etika bersifat normatif. Tadi di depan kembali ke norma atau aturan, kebiasaan. Etos apa dikatakan sebagai moral kerja? Etos merupakan ekspresi etika dalam lingkup tugas. Kalau kita hargai pekerjaan itu biasa, ya datang jam 20, 12, 13 tidak tepati waktu. Itu tuh etos kerja itu punya disiplin tadi. Kebenaran ini menegaskan bahwa setiap pelayan Tuhan haruslah memegang etika pelayanan yang alkitabiah dan mengekspresikannya dalam segala bidang kehidupan yang secara khusus berkenaan dengan tugas pelayanan yang diemban. Kode etik pelayan pada sisi lain merupakan kesepakatan etis yang dibuat bersama yang berfungsi untuk menuntun hubungan pelayanan dan dirinya, sesama pelayan dan pelayanan, serta orang yang dilayani, dan aspek terkait dalam seluruh kehidupan serta pelayanan. Jadi kode etik ini ada dua hamba Tuhan begini. Minggu ini dia khotbah, dia babat pendetanya yang satu, bukan untuk jemaat, karena dia tidak senang. Minggu berikut pendeta satu khotbah, dia babat lagi pendetanya. Jadi tiap hari Minggu itu serangan antar pendeta saja. Ini bagaimana? Dia melanggar kode etik hamba Tuhan. Jadi jemaat dapat apa? Tidak dapat apa-apa, pulang dengan kecewa, tidak ada berkah. Hanya baku-babat saja di depan. Itu bagaimana Nathan? Kurang bagus. Ya? Kurang bagus. Ya. Itu perhatikan etos kerja. Sedangkan etika pelayanan adalah ekspresi etika secara estetis yang diwujudkan dalam pergaulan dalam bentuk hubungan resmi,
atau protokoler, tata krama atau sopan santun hubungan umum di dalam masyarakat. Etiket pelayanan lebih bersifat sosial kultural dan merupakan penerapan etika melalui kesopan santunan. Ciri-ciri etika itu ialah antara lain. Bagian ini nanti kita akan belajar, tapi saya simpulkan beberapa hal di sini. Hubungan dengan etika pelayanan. Etika pelayanan adalah norma Alkitab. Hafalkan ini semua. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Etika pelayanan adalah norma Alkitab tentang pelayanan Kristen yang menjadi landasan bagi sikap batin, pertimbangan dan keputusan etis dan dari pelayanan Kristen. Ini diperhatikan. Hakikat dan praktek etis yang Alkitabiah ini seharusnya ada pada serta dipraktekkan para pelayan dan terhadap orang-orang yang dilayani dalam setiap organisasi maupun dalam lingkungan kehidupan umum yang lebih luas di mana orang Kristen ada dan mengabdi. Etika pelayanan dengan sendirinya menegaskan bahwa Alkitab adalah landasan normatif bagi kepelayanan Kristen yang dipraktekkan pada organisasi dan seluruh proses pelayanan kita. Itu materi itu 1 semester. Setelah kita belajar gambaran, kita simpulkan hanya di sini dulu. Nanti tanya jawab, mau lebih detail, silakan ikuti mata kuliah etika pelayanan S1 maupun S2. Kalau di sini salah, tetap masalah di lapangan. Biarpun banyak ilmu pengetahuan saudara uraikan, tapi kalau dasar ini tidak ada, pelayanan kita itu jadi masalah di lapangan. Saya kira begitu dulu untuk presentasi kuliah umum. Garis besar ini baru gambaran umum. Nanti kita akan masuk detail, ada hal-hal penting. Oke, sampai di situ dulu. Mungkin ada tanya jawab. Sudah jam berapa? Setengah 11. Jam 10. Berarti sampai jam 11 kita stop ya Pak Tepai. Karena besok siap-siap lagi, lusa kita kegiatan. 3 materi sudah. Kalau mau tanya yang kurang jelas